Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Isa Kencana Dewi dengan NIM 2105020001. Perkenalkan, nama saya Halisa Putri dengan NIM 2105020002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Lavita dengan NIM 2105020006. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi ekonomi dan kehidupan bermasyarakat masih memprihatinkan. Sampai dengan pada tahun 1966, lahirlah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai kemakmuran. Pada masa Orde Baru terjadi sejumlah perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai berikut. Perubahan pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, politik. Terdapat dua penataan politik pada masa ini, yaitu penataan politik dalam negeri dan penataan politik luar negeri. Penataan politik dalam negeri meliputi pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera, yaitu untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Yang kedua, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Soeharto sebagai pengemban super semar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan, maka melakukan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang ketiga, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Yang keempat, pemilihan umum. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1957. Lalu penataan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 3 Juni 1966, akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya, dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Yang kedua, pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC. Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G30 SPKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Yang ketiga, normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Indonesia memulihkan hubungan dengan Singapura dan Malaysia. Yang kedua, ada ekonomi. Pada permulaan Orde Baru, pembangunan ekonomi berpedoman pada trilogi program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah dengan cara sebagai berikut: stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, kerjasama luar negeri, dan pembangunan nasional. Pelaksanaannya, pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama, jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun. Yang kedua, jangka pendek mencakup periode 5 tahun, yaitu pelita atau pembangunan 5 tahun. Jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang, sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan atau berkesinambungan. Selama masa Orde Baru terdapat 6 pelita.
Hasil yang dicapai pada pelita keempat antara lain swasembada pangan yang dimana pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 juta ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran Nomor 6/Preskap/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Misalnya Lien Xiaoliong menjadi Sutono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Mulai 1997 setelah kondisi politik sosial ekonomi mulai tidak stabil, maka terjadilah penindasan oleh pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengrusakan aspek sosial di masyarakat. Pemaksaan institusi untuk kepentingan politik dilakukan karena tuntutan akan kestabilan di pemerintahan. Namun pada masa itu pula, kesenjangan sosial semakin meningkat akibat kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan melupakan pemerataan serta distribusi yang adil. Selanjutnya, yang terakhir dari segi pendidikan. Terdapat 3 perubahan pada masa Orde Baru dalam bidang pendidikan yang penting yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sekolah dasar Inpres atau SD Inpres. Pembangunan SD Inpres diawali dengan dikeluarkannya Inpres nomor 10 tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD pada tahun 1973. Yang kedua, program wajib belajar. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984 di akhir pelita 3. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7 hingga 12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun atau SD. 10 tahun kemudian, program wajib belajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun. Yang berarti, anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7 hingga 15 tahun mulai diresmikan pada pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 1994. Yang ketiga, pembentukan kelompok belajar atau kejar. Pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978 akibat masih banyaknya penduduk yang buta huruf, sehingga dibentuklah kelompok belajar atau kejar. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10 hingga 45 tahun. Perubahan pada masa reformasi. Yang pertama, politik. Secara singkat dapat dilihat beberapa perubahan bidang politik pada masa pasca reformasi. Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada masa Orde Baru. Pertama, berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah, di mana pada masa Orde Baru tokoh-tokoh pengkritik pemerintah akan dipenjarakan, dan adanya para Petrus, penembak misterius, yang diduga pembunuh bayaran pemerintah yang bertugas untuk menghabisi orang-orang yang berusaha membuka kedok pemerintah. Yang kedua, perbaikan bidang HAM, yang pada masa Orde Baru banyak dilanggar oleh pemerintah sendiri. Yang ketiga, semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai. Pada perhitungan awal reformasi, ada lebih dari 80 partai politik yang terbentuk, walau banyak pula yang tergusur pada saat masa pendaftaran resmi dibuka. Yang keempat, semakin diterapkannya otonomi daerah, di mana kekuasaan tidak lagi
dimonopoli oleh pemerintah pusat, tetapi daerah juga diberi kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kelima, keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa menjadi sama haknya dengan WNI lainnya. Pengakuan agama Konghucu dan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai libur nasional. Yang kedua, ekonomi. Yang pertama, pemerintahan B.J. Habibie. Pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan Unit Pengelola Aset Negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Yang kedua, pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi, dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yang kedua, hubungan pemerintah di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Yang ketiga, masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar dolar Amerika Serikat pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara dengan tujuan melindungi perusahaan negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Yang keempat yaitu masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil, diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Yang ketiga, pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Lalu, selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Sejak tahun 2005 sampai 2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Selanjutnya, memasuki tahun kedua masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono hadir dengan terobosan pembangunan berupa Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Melalui langkah ini, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan
Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025. Yang kelima, masa kepemimpinan Jokowi. Masa ini ditandai dengan kebijakan yang mendorong Indonesia menjadi negara kuat. Antara lain, yang pertama, Indonesia berada pada 16 besar negara berekonomi kuat. Hal ini ditunjukkan dengan cadangan devisa yang baik, meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia, neraca perdagangan yang surplus. Yang kedua, kemandirian pangan, meliputi pembangunan bendungan besar untuk menjamin ketersediaan irigasi. Yang kedua, pembinaan program-program pertanian. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi meliputi pembangunan jalan tol dan fasilitas transportasi lain seperti MRT, LRT, pelabuhan, bandara, dan lain-lainnya. Yang keempat, reorganisasi kontrak kerja asing di Indonesia. Yang kelima, memberantas illegal fishing, dan yang terakhir, penguatan yudikatif. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial budaya. Pada masa reformasi terjadi perubahan keadaan sosial budaya dari masa Orde Baru, yaitu partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa sangat menonjol. Pada umumnya mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali dari orang-orang Tionghoa yang memilih profesi sebagai guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, pengacara, dan profesi lainnya. Ini menandakan pada masa reformasi tidak ada diskriminasi seperti pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir di bidang pendidikan. Pada awal masa reformasi masih menggunakan kurikulum 1994. Namun beberapa saat kemudian kurikulum ini diubah menjadi kurikulum 2000 dan disempurnakan menjadi kurikulum 2002. Kurikulum ini fokus pada 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Lalu, pada tanggal 8 Juli 2003, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP sendiri terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, dan kalender pendidikan. Lalu pada tahun 2013, kurikulum kembali diubah menjadi kurikulum 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dan terakhir, pada tahun ini diterapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum ini berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel, sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Inilah transformasi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai tujuan paling utama.